Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Bramartin, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Ana2, Kuala Tungkal. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab universal yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap umat muslim yang ada di dunia ini dalam menapak hidup agar berhasil dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Membaca Al-Quran akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan pahala membaca Al-Quran berlipat-lipat dari setiap huruf yang dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Qatadah. Qala sami'tu Zurarah bin Auf yuhadditsu an Sa'd bin Hisham an Aisyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahalanya 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis tersebut adalah orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi yang memahami arti dan maksudnya. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala. 1 pahala karena bacaannya, dan yang satunya lagi karena kesungguhannya dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama, bagi pendidik dan peserta didik dianjurkan untuk senantiasa membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita ketahui bersama bahwasannya esensi hidup itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, sebagai seorang muslim
Kita diperintahkan untuk membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran sejak dini dan menjaganya sampai akhir hayat. Perintah membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran sejak dini supaya setelah dewasa jadi terbiasa untuk terus mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga, sebagai bayinah atau penjelas dari petunjuk tersebut. Yang keempat, sebagai furqan atau pembeda antara hak dan yang batil. Yang kelima, sebagai asyifa atau penyembuh. Diam dan dengarkan bacaannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Yang pertama, setiap satu huruf Al-Quran bernilai 1 hasanah atau kebaikan. Yang kedua, balasan kebaikan berlipat-lipat. Yang ketiga, diampuni dosa-dosa. Yang keempat, diangkat derajatnya. Yang kelima, mendatangkan rahmat dan membuat hati tenteram. Percaya kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu dari rukun iman. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran, serta percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab-kitab suci lain kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat di hari kiamat kepada pembacanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mentadaburi dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surah Shad ayat 29. Dan yang ketiga, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Ibnul Jazari menjelaskan, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid hukumnya dosa, karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, and don't forget to like and comment and subscribe my YouTube channel, and thank you for your attention.